Shalom bagi kita semua, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kiranya kita dalam keadaan baik-baik saja. Dan setiap apa yang kita lakukan, kiranya Tuhan semakin memberkati kita. Sebelum melakukan aktivitas, hendaklah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan pada hari ini. Engkau masih memberkati kami di pagi yang cerah ini. Biarlah firman-Mu boleh menghantarkan kami untuk melakukan pekerjaan kami. Agar setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan, Engkau ikut membantu, menolong, bahkan memampukan kami untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Engkau, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Sabtu 3 September 2022 yang tertulis dari Keluaran pasal 20 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita tentang bukti kasih Allah kepada kita. Janji Allah dan harapan Allah kepada kita agar tetap menghayati cinta kasih Allah. Sering kita melihat sepasang calon suami istri ketika mereka ingin tukar cincin, mereka menganggap bahwa cincin tersebut adalah tanda ketika mereka mengikat janji mereka di depan altar. Mereka berharap agar setiap janji boleh dilakukan, boleh dihidupi ketika mereka sedang mengalami perselisihan. Ketika mereka sering bertengkar, mereka mau mengingat kembali bahwa kasih Allah harus nyata di tengah-tengah rumah tangga mereka. Jemaat yang terkasih, itulah janji yang mereka sampaikan, dan itu mengajak kita pada hari ini agar setiap orang yang percaya mengingat janji Allah kepada orang-orang yang percaya. Salah satu adalah Tuhan tidak senang ada Tuhan yang lain di hadapan kita. Tuhan tidak menghendaki ada Tuhan yang lain yang kita andalkan di tengah-tengah kehidupan ini. Jemaat yang terkasih, ketika janji tersebut tidak mampu ditepati, tentu ada perselisihan, bahkan ada hukuman. Itu juga yang dialami bangsa Israel, bahkan bagi kita juga yang hidup dalam kehidupan ini, bahwasanya ketika kita melihat kita mendua hati kepada Tuhan, Tuhan akan mendatangkan murkanya. Untuk itu lewat firman Tuhan pada hari ini, kalau Tuhan sendiri tidak mau jemaatnya mendua hati, hendaklah kita melakukan dengan setia kepada Tuhan. Jangan membuat patung, jangan membuat benda lain yang ada di atas bumi, bahkan yang ada di bawah bumi untuk disembah. Untuk itu, setiap orang yang sudah mengikat janji, janganlah mengingkari agar berkat Allah sampai kepadanya. Dan apa yang kita kehendaki itu membuat tanda bahwa kita telah menerima janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebab Allah sendiri tidak mau ada tandingan dalam kehidupan kita. Jadi hendaklah kita hidup di dalam koridor kasih Allah agar kita tetap dalam perlindungan Allah, sehingga manusia tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Ketika manusia menyimpang ke kiri dan ke kanan, tentu Tuhan akan mendatangkan murkanya. Dan lewat hukum Taurat yang diterima Musa dan yang kita terima, itu mengajak kita agar tetap menghargai Tuhan, mengingat setiap kasih Tuhan,
dan mengandalkan Tuhan, dan mampu mengekspresikan iman kita hanya kepada Allah. Terberkatilah setiap orang yang mengingat firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, dan yang menjadikan firman Tuhan segalanya di kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang masih kami rasakan di pagi yang cerah ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu mengajak kami agar tetap setia kepadamu. Sering kami memuji Tuhan-Tuhan yang lain ketika kami sedang dalam kesedihan, ketika kami dalam permasalahan, bahkan ketika kami berduka cita. Tanpa kami sadari ya Bapa, kami membuat kesibukan kami menjadi Tuhan kami. Kami membuat apa yang kami anggap lebih penting, itu sering kami anggap menjadi Tuhan kami. Kami memohon ya Bapa, biarlah kami tetap setia dan memuji Engkau. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami hadapi, kiranya kami boleh tetap setia dan semakin mengandalkan pertolongan yang daripada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka tetap dalam perlindungan-Mu, agar lewat pekerjaan yang mereka lakukan pribadi lepas pribadi, boleh menyenangkan hati-Mu. Kami sadar ya Bapa, kami adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Sering kami melukai hati saudara kami lewat ucapan kami, lewat tingkah laku kami, bahkan lewat pikiran kami sekalipun. Terkhususnya ya Bapa, kami sering menduakan Engkau di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah kepintaran kami sekalipun. Kami memohon ampun ya Bapa, agar kami semakin layak menjadi anak yang Kau kasihi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasihanilah kami ya Bapa. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat melanjutkan aktivitas untuk kita mengenang. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita. Shalom.